Ini dia tutorial yang saya berikan kepada teman-teman cara menyervis sensor TPS yang sudah rusak atau error. Jangan khawatir, jangan mudah dibuang dulu ya teman-teman. Kita cukup bersihkan bagian dalamnya, lalu kita pasangkan kembali. Biasanya terjadi kotor karena pergesekan atau pernya sudah lemah atau lemes. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kita putar. Oke, kita putar kembali. Oke, kita putar kembali. Wah, oke, teman-teman bisa lihat. Putar kembali. Oke, hasilnya teman-teman, alhamdulillah hirobbil alamin, berhasil dengan baik. Oke, kita putar kembali, kita turunkan RPM-nya, kita naikkan RPM-nya. Oke, alhamdulillah teman-teman, berhasil. Oke, ini dia tutorial yang saya berikan kepada teman-teman cara menyervis sensor TPS yang sudah rusak atau error. Jangan khawatir, jangan mudah dibuang dulu ya teman-teman. Kita cukup bersihkan bagian dalamnya, lalu kita pasangkan kembali. Biasanya terjadi kotor karena pergesekan atau pernya sudah lemah atau lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu, walafiat, serta dimurahkan rezekinya. Kali ini saya masih bersama Bengkel Edi Mulyadi akan membuat tutorial yang dimana motor Beat yang kadangkala tarikan gas rendah dia berbet, tarikan gas atas dia ngempos. Penyakitnya, kendalanya berada di sensor TPS ini ya teman-teman. Dan ini sudah saya bersihkan dan serta saya buatkan contoh buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, agar teman-teman semuanya dapat memahami kinerja cara sensor TPS pada Honda motor Beat atau Beat Street atau Beat Pop dan Beat Scoopy dan lain-lain ya teman-teman, jenis motor Beat ya teman. Di sini bisa teman-teman lihat setelah kita buka, dan hasilnya pun lihat teman-teman. Dan kita cukup bersihkan pada tutupnya. Nah, posisi seperti ini ya awal mulanya teman-teman. Lalu kita bersihkan bagian sekeliling ini, pinggir-pinggirannya, lem-lemnya kita bersihkan. Lalu kita buka penutupnya, dan bentuknya pun akan terlihat seperti ini teman-teman. Apabila teman-teman memiliki motor sensor TPS-nya sudah rusak, jangan risau, jangan khawatir teman-teman. Walaupun kita tidak harus membeli yang baru, kita cukup memperbaikinya. Cukup dibuka, kita lepaskan soketnya, lalu kita bersihkan bagian lem keliling ini. Setelah itu lalu kita buka, cukup hanya didorong desakan saja, bisa teman-teman lihat. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik. Nah, ini dia setelah kita dorong, lalu kita perlihatkan kepada teman-teman. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman pelajari di rumah yang memiliki motor Honda Beat yang memiliki jenis sensor TPS. Di sini letak untuk langsamnya kendaraan motor teman-teman. Disinilah yang membaca titik langsamnya kendaraan motor teman-teman. Setelah kita buka, akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Dan cukup hanya dibersihkan saja menggunakan amplas halus agar bisa membaca kembali konektornya teman-teman. Ini
ini saya membuatkan teman-teman tutorial. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat dimanapun teman-teman berada. Tidak usah khawatir, cukup kita bersihkan dengan amplas yang halus. Biasanya dia kotor teman-teman, jadi di saat gas tarikan putaran atas dia tidak mau membaca. Konektor-konektornya kita bersihkan perlahan-lahan agar bersih dan dapat dibaca kembali oleh konektor tersebut. Kita bersihkan. Jadi tiga-tiganya ini berfungsi sebagai penghantar untuk menyetabilkan ya, dan melangsangkan kendaraan tersebut. Kita bersihkan hingga terlihat bersih ya teman-teman. Perlahan-lahan bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tersendiri, soketnya bisa dilepas menggunakan tangan. Wah, kan bisa dilepaskan teman-teman, cukup hanya dimasukkan saja teman-teman, slip. Nah, diselesaikan teman-teman. Oke, kita letakkan. Oke, kita letakkan kembali, kita bersihkan. Hingga terlihat bersih ya teman-teman, agar tembaganya tersebut bisa membaca saat kinerja konektor tersebut ya teman-teman. Biasanya dia kotor, jadi tidak bisa distabilkan pada langsamnya. Setelah kita bersihkan, kita pasangkan kembali teman-teman. Cukup kita kaitkan sedikit agar dia menjepit, terlihat jelas ya teman-teman. Kita kaitkan, kita tekan, seperti ini hasilnya teman-teman. Lalu kita capitkan kembali menggunakan kuku. Lalu kita kaitkan kembali. Oke, lalu sebelahnya lagi. Ini ya teman-teman hasilnya. Nah, teman-teman lihat hasil konektor sensor TPS. Nah, nanti dia akan bersentuhan dengan bagian dalam sini ya teman-teman. 1, 2, 3. Lalu cukup mudah sekali teman-teman, cukup hanya membengkokkan saja agar si penjepitnya ini bisa menekan lebih keras. Nah, cukup. Dan ini juga pun hanya ditaikan saja teman-teman. Nah, ini dia. Di sini ada terlihat, kita naikkan kaitannya supaya dia dapat bergerak kembali ya teman-teman. Nah, oke, setelah ini nanti dia akan bergerak sendiri. Nah, ini dia teman-teman, bisa teman-teman lihat hasilnya. Cukup kita masukkan kembali. Nah, dia akan membacakan seperti ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman pelajari
jangan risau, cukup mudah. Seperti ini teman-teman. Nah, oke. Setelah itu kita akan pasangkan seperti ini teman-teman. Kita pasangkan, lalu kita pasangkan kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cukup kita penggangkan saja agar dia menjepit. Menekan, menggunakan kuku boleh, agar sensor tersebut bisa membaca kembali. Nah, setelah itu kita terapkan. Itu teman-teman. Nah, kita tekan secara perlahan, kita paskan. Nah, setelah itu sudah masuk kan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tersendiri. Nah, lalu kita uji untuk pemutarannya. Nah, ini saat putaran digas. Nah, jadi seperti ini asli teman-teman. Menggunakan obeng, nah, dia akan bekerja. Oke, setelah itu kita akan mengetesnya menggunakan multitester. Kita siapkan, kita arahkan ke 20 ohm, lalu kita colokkan. Jangan sampai bersentuhan teman-teman, agar kerja ya teman. Lalu teman-teman bisa lihat hasilnya. Setelah itu kita pastikan, kita uji pada sensor TPS tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kita putar. Oke, kita putar kembali. Oke, kita putar kembali. Wah, oke, teman-teman bisa lihat. Putar kembali. Oke, hasilnya teman-teman, alhamdulillah hirobbil alamin, berhasil dengan baik. Oke, kita putar kembali, kita turunkan RPM-nya, kita naikkan RPM-nya. Oke, alhamdulillah teman-teman, berhasil. Oke, ini dia tutorial yang saya berikan kepada teman-teman cara menyervis sensor TPS yang sudah rusak atau error. Jangan khawatir, jangan mudah dibuang dulu ya teman-teman. Kita cukup bersihkan bagian dalamnya, lalu kita pasangkan kembali. Biasanya terjadi kotor karena pergesekan atau pernya sudah lemah atau lemes. Jadi per yang kita naikkan tadi, yang kita kaitkan, ini kita akan beri tutorialnya kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya.
dimanapun teman-teman berada. Ilmu yang saya berikan kepada teman-teman semoga dapat bermanfaat. Oke, jadi per tersebut yang ini yang saya berikan kepada tahu teman-teman, itu kita naikkan lebih sedikit, lalu kita pasangkan kembali. Oke, setelah itu lalu kita pasangkan ke motornya ya teman-teman ya. Sekian dulu dari saya, semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman, serta bagikan kepada teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman dapat bermanfaat dan sangat berguna sekali teman-teman. Sangat berguna sekali buat teman-teman. Jadi tak usahlah kita terburu-buru membeli sensor TPS tersebut. Cukup kita bersihkan dengan cara membuka kaitannya. Kita bersihkan terlebih dahulu lemnya ya. Nah, ini dia, kita tutup kembali, kita berikan lem agar tidak terkena air dan tidak terjadi konslet. Oke, dan ruangan ini harus bersih, tidak ada oli atau kotoran tersebut, dapat mengurangi membaca sensor konektor. Oke ya teman-teman ya, sangat berguna sekali teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ini motor banyak sekali menggunakan motor matic yang sejenis menggunakan TPS tersebut. Oke, sekian dulu dari saya dari Bengkel Edi Mulyadi. Cukup sekian dari saya dulu, saya membuatkan tutorial buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.